barang dan jasa. Bukan ini anjir. Jadi referensinya ini Anda bisa membeli bukunya, yaitu paling tidak preferensi konsumen, kendala anggaran, pilihan konsumen, preferensi yang ditetapkan. Oke, itu yang akan kita bahas. Nah, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah berbagai cara dilakukan oleh konsumen dalam menentukan pilihan suatu barang dengan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tingkat kepuasan maksimum. Jadi intinya di sana bagaimana dia mengkonsumsi, ya, memutuskan pilihan bahwa pilihan A lebih dipilih daripada B, karena A dianggap tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada B. Jadi kalau ada calon-calon pacarnya sudah bisa pilih, si Adung juga mau, si B juga mau, si C juga mau, gitu kan? Yang mana yang paling dianggap memberikan kepuasan yang dibanding A, B, C itu kan, mana yang terbaik gitu. Itulah yang disebut dengan perilaku konsumen. Sudah bisa gitu kan? Kemudian perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuat barang jasa, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi di sana ada bagaimana organisasi, berarti dia berada pada produsen, memproduksi kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, komponen utama perilaku konsumen ada 5 di dalam pengambilan keputusan itu. Jadi mengambil keputusan ada 5 komponen yang perlu menjadi acuan. Kalau orang Islam biasanya itu sholat apa itu? Istiqoroh ya? Istiqoroh. Kalau menentukan pilihan sholat apa? Pernah melakukan sholat istiqoroh? Pernah. Untuk memilih siapa? Di antara ini? Presiden. Oh, presiden. Ya Allah, niat banget. Kan bagus Pak, kan Supaya tidak salah presidennya. Tapi presidennya yang dipilih cuma satu kok, Prabowo. Tidak perlu istiqoroh lagi kan? Siapa yang ini? Prabowo. Presidennya cuma satu. Kecuali ada 2 atau 3 yang mau yang mana yang terbaik. Oke. Nah, di dalam pengambilan keputusan ada 5 hal yang menjadi acuan. Ya, ada 5 hal yang sangat penting. Yang pertama, harus dikenali kebutuhan. Karena kebutuhan itu belum tentu, keinginan dengan kebutuhan itu beda. Ya kan? Keinginan dan kebutuhan adalah beda. Bedanya di mana? Bukan untuk sehari-hari. Keinginan hanya untuk kepuasan. Ya. Kalau keinginan, Ya. kebutuhan Bukan untuk kita sehari-hari, Pak. kebutuhan sehari-hari, makan, minum, jalan-jalan, ya kan?
sedangkan keinginan belum tentu kebutuhan. Oke. Jadi yang pertama harus kita kenal kebutuhan dulu. Yang kedua, kita harus mencari informasi. Dan yang ketiga, kita harus evaluasi alternatif. Jadi sudah dapat informasi ini, sudah dapat ini. Yang paling sering digunakan ini adalah sebenarnya kebutuhan itu yang berkaitan pembelian rumah, pembelian mobil, mencari calon istri gitu atau calon suami. Biasanya itu agak ribet tuh kan, karena salah memilih resikonya sangat panjang. Misalnya rumah mau dijual susah, ya kan? Olehnya itu ada alternatif yang bisa menjadi ini alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 gitu kan. Setelah baru kita akan memilih salah satunya. Yang keempat, keputusan pembelian. Keputusan pembelian itu beda lagi. Saya sudah membeli ini, tapi laptop ini yang mana paling bagus? Saya bayar cash atau saya nyicil? Ya kan? Kalau ada duitnya, ya kan? Atau ada duitnya tapi masih ada kebutuhan lain yang harus terpenuhi juga, makanya harus dicari solusi yang paling tepat. Kita juga bisa dapat ini, tetapi yang lain juga tidak dikorbankan. Oke, itu keputusan pembelian. Kemudian perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian itu berkaitan dengan bagaimana kalau saya sudah beli, apakah bisa terjaga dengan baik, terawat dengan baik atau enggak? Misalnya, saya sudah ingin beli mobil, tapi garasinya nggak ada, ya kan? Pasca pembelian, pertimbangannya juga mana lebih bagus, bikin garasi dulu baru beli mobil, atau beli mobil dulu baru garasi gitu kan? Kalau beli mobil dulu, ya kesulitannya kita selalu sedikit bangun dia gitu kan? Harus cepet-cepet soalnya. Kalau tinggal di luar. Nah, semua ini adalah bagian dari perilaku konsumen di dalam mengkonsumsi barang. Dah. Sebelum saya lanjut, sudah ditulis? Nah, dibuatkan saya penjelasan poin 1 sampai poin 5 yang berkaitan dengan perilaku konsumen di dalam mengkonsumsi barang. Misalnya pengenalan kebutuhan. Apa itu pengenalan kebutuhan? Ya kan? Penjelasan 1 sampai 5. Iya. Ditulis sudah ditulis semua. Ya. Pengenalan kebutuhan ini macam Hikmal. Nah, pengenalan kebutuhan itu apa itu? Jadi kita harus mengenal dulu dalam hidup tuh kebutuhan kita tuh apa aja. Kayak misalnya makan, pakaian, hidup seperti itu. Mungkin yang kurang lebih gitu Pak. Ya. Jadi yang dikatakan menurut kebutuhannya dia ya, kan beda-beda kita ya. Mencari informasi. Beda-beda. Yang jelas kalau kita mengenal kebutuhan, biasanya itu yang tergantung apa sekarang yang kita siapkan untuk ke depan. Misalnya gini, saya kan sudah masuk kuliah ini. Nah, masuk kuliah itu langsung sudah kita tergambar tuh. Saya butuh ini kan.
itu perlu dibuat list. Oh ini sudah bisa dibeli, ini sudah bisa dibeli, ini belum. Ini bisa dibeli, ini bisa dibeli, ini belum. Ya kan? Nah coba Anda tulis pengenalan kebutuhan. Anda akan nikah besok. Jadi kebutuhan bernikah itu apa aja? Ya kan? Dan yang kedua, sama si A itu yang dokter sebut orangnya, yang lihat aja sama si A gitu. Karena itu masih wajar musik gitu kan ya. Bukan nikah besok. Saya udah tahu. Saya butuh buku. Pengenalan kebutuhan untuk pernikahan. Untuk nikah besok. Kaget banget. Tahu. Tapi jadi tahu. Yang mahal. Ini. Ada kebutuhan buat nikah kamu besok. Apa sih namanya, tenda ya? Tenda. Makanan iya bener. Makanan kebutuhan kan. Nah, kalau misalnya besok kita akan nikah, siapa yang mau nikah? Makasih ya. MC ya? Oh jadi Anda sudah bisa pikirkan saya akan menikah besok. Yang sebutan apa? Laki perempuan dua, dan itu saya tunggu pada saat selesai perkuliahan sudah ada store di tempat saya. Nanti saya lihat namanya ini. Oh ini betul-betul. Disuruh ini nih, itu Ya, disuruh saya pengenalan. saya share ke Kalau misalnya kita butuh apa? Pasangannya dua kan? Dokter sebut pasangannya gitu kan. Nanti malu ya. Oke ya. Oke. Udah deh, bukan segitu aja kayaknya. Oke, itu aja. Saya lanjut. Yang jelas sudah ada. Bisa baca. Nah, di dalam perilaku konsumen dan konsumsi dasar ada 5 hal juga yang perlu Anda pelajari, yaitu barang komoditi. Makin banyak barang konsumsi, makin besar manfaat yang diperoleh. Ya. Makin banyak apa? Makin banyak apa ya? Makin banyak barang dikonsumsi sama ini ya? Oh sama. Maunya yang beda. Nah, kalau ditanyain kan nggak ngomong. Itu ngomong penjelasan dari apa? Dari KTP-nya. Awas kenapa? Muter sendiri ya. Sabar lah. Kelihatan nggak? Alhamdulillah kelihatan dikit ya. Maaf ya. Apinya sangat-sangat tidak. Nomor 2. Belum. Menyatat penjelasannya aja. Tadi di rumah. Ya ada itu ya kerjaan gitu di rumah menyatat. Manfaatin Jadi saya lanjut. Dalam perilaku konsumen dan konsumsi dasar, ya barang
komunitis, makin banyak barang dikonsumsi, makin besar manfaat yang diperoleh. Itu yang pertama. Jadi utilitas atau manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang. Kemudian ada yang ketiga lagi, hukum tambahan manfaat yang semakin menurun. Ada yang disebut dengan the law of diminishing return, ya, the law of diminishing marginal utility. Semakin bertambah konsumsi suatu barang, semakin menurun manfaatnya. Ada juga yang disebut dengan hukum tambahan manfaat yang semakin menurun. Kemudian yang keempat, ada konsistensi preferensi, ya, transitivity, kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan anggaran agar dapat mengambil keputusan. Dia lebih suka atau sama-sama disukai. Itu yang disebut dengan indifferent. Misalnya ada dua barang, X dan Y. Y lebih disukai daripada Y, atau X lebih besar daripada Y, atau sama-sama disukai Y sama dengan Y. Nah, pengetahuan sempurna, perfect knowledge, konsumen memiliki informasi sempurna berkaitan dengan konsumsinya. Oke. Dapat saya jelasin. Yang pertama itu, makin banyak barang yang kita konsumsi, makin besar manfaat yang kita peroleh. Betul. Ya, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, makin banyak kita beli, tingkat kepuasannya semakin tinggi. Oke, tidak ada masalah. Sekarang, manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi barang. Ada manfaat yang disebut dengan utility, tingkat kepuasan. Apalagi kalau yang kita beli itu orang belum beli, wah, tingkat kepuasan kita lebih tinggi gitu kan. Oke, itu yang disebut dengan utility. Ini ada the law of diminishing marginal utility. Semakin bertambah konsumsi suatu barang, semakin menurun manfaatnya. Ini saya contohkan dia. Bakso aja. Anda makan satu mangkok, wah puas. Makan lagi satu mangkok, masih bagus. Tambah satu mangkok lagi, sudah mulai. Keempat mangkoknya kelima pasti Anda semakin manfaatnya semakin menurun. Karena terlalu melebihi kapasitas. Ini yang disebut dengan marginal, the law of diminishing marginal utility. Ini kalau sudah lihat saya ya. Saya cari spidol dulu. Ada yang mau spidol? Ada Pak. Oke. Bagaimana itu marginal utility? Ini adalah quantity, ini adalah velocity, biasa begini. Gitu ya Pak, total utility. Nah, ketika di sini konsumsi di sini ini konsumsi maksimum. Sorry ya. Di sini puncaknya. Mungkin ini adalah produksi makanan 4, 6, 8, 10. Ini adalah 10, 5, 4.
25. Nah, dia mengkonsumsi sebanyak ini, setelah itu tingkat kepuasannya menurun. Nah, kenapa demikian? Saya contohkan tadi bakso ya. Jadi orang sebenarnya itu kalau punya mobil satu, puas itu, beli dua, puas, ketiga dia malah nggak dipakai-pakai lagi, cuma ini doang. Dia sudah mulai tingkat kepuasan menurun. Tapi kalau yang suka koleksi-koleksi gitu, Ya, Enggak. ini koleksi itu dilihat dari memang jumlah koleksinya, tetapi pemakaiannya itu jarang dipakai. Paling yang 1, 2 atau 2 anaknya, istrinya, dia paling 3. Dan sisa koleksi aja. Nah itu yang tidak dikonsumsi, itulah yang dikatakan tidak kepuasannya semakin menurun. Terus konsistensi, preference, kemampuan konsumen menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Ini produk A, ini produk B. Jadi preferensinya dia memilih mana memberikan preferensi yang lebih maksimal buat dia. Jadi dia itu di sini tidak menurut preferensi ini bahwa kebutuhan itu tidak bisa dihitung tingkat kepuasannya. Pendapat ini mengatakan, misalnya ya, saya lebih suka A daripada B. Jadi tidak bisa menurut dia tidak bisa tidak bisa dihitung bahwa ukuran si A lebih cantik daripada si B itu tidak bisa dihitung, atau si B lebih tampan daripada si A itu tidak bisa dihitung menurut dia. Tetapi dia hanya memilih yang terbaik, ini lebih baik daripada misalnya Y, X lebih baik daripada Y. Jadi di sini mungkin B lebih baik daripada A, lebih bagus ya. Atau sebaliknya, A lebih tidak disukai dibanding B. Bisa dibilang begitu, lebih tidak disukai. Menurut teori ini, preferensi ini, ya, dia mengatakan bahwa si A, B lebih dipilih atau lebih disenangi daripada si B. B lebih disenangi daripada A, atau A lebih tidak disenangi daripada B. Nah, model anunya dia ini indifferent food, modelnya seperti ini, terbalik ya. Menurut dia, tingkat kepuasan semakin mendekati titik cembung. Ini ya, titik cembung. Jadi dia seperti modelnya.
I1, I0, I2, P, semakin mendekati titik cembung, tingkat kepuasannya semakin tinggi. Ada nanti kiri di Nah, maksudnya apa ini? Kalau dia di sini berarti tingkat kepuasan semakin tinggi. Tapi kalau di sini berarti tingkat kepuasan terhadap produk B lebih besar dibandingkan produk Q. Ya. Itu apa kebutuhan? Nah, sehingga nomor 5 itu perfect knowledge itu adalah konsumen memiliki informasi yang sempurna berkaitan dengan konsumsi. Ya. Menurut dia semakin mendekati titik cembung, tingkat kepuasan semakin lebih tinggi ya. Putusan itu tetap bisa dihitung. tingkat kepuasannya. Apa tadi katanya dia kalau di sini? Kalau di sini semakin rendah, kalau di sini semakin tinggi. Ini dari IPNO. Kita masuk pada teori kardinal. Teori kardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal Bisa ditutup Pak? Hah? Bisa ditutup ya? Semester 5. Ditanya Oke, kita lanjut. Teori kardinal. Teori kardinal, teori ini menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal. Sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, keputusan mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kan biasanya kalau Anda membeli suatu barang, ketika Anda mempertimbangkan Aduh banyak banget ah. Nanti. manfaatnya lebih ini dengan harga sesuai nggak gitu kan? Ketika Anda menganggap sesuai, memang puas, produknya bagus, gitu kan ya, tempatnya bagus juga gitu. Itu berarti Anda masuk mempelajari teori kardinal. Tetapi kalau sebaliknya, Buruk Anda beneran, membeli kameranya yang buruk bukan harga yang Anda kelihatan. bayarkan tidak sesuai dengan menurut Anda tidak sesuai, harganya terlalu mahal Kelihatan dibanding kan kayak burik kan. itu berarti adalah masuk teori kardinal, tetapi Kelihatan Anda menganggap bahwa produknya tidak sesuai dengan harganya. Nah, teori kardinal adalah salah satu teori dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur utilitas atau kepuasan konsumen dari konsumsi barang dan jasa. Dalam teori ini, utilitas diukur secara kuantitatif dengan menggunakan satuan tertentu. Biasanya disebut sebagai kutil. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa kepuasan yang diperoleh konsumen dari barang dan jasa dapat diukur secara langsung dan dinyatakan dalam angka. Nah, satu, nilai kegunaan yang diperoleh dari barang
Soalnya Yang disebut dikonsumsi disebut utilitas total. Sedangkan tambahan kegunaan dari satu util barang yang dikonsumsi disebut marginal utility. Ya. Ini contohnya. Kecil ya? Ih, jelek banget. Jelek banget. Gak mau. Aduh, ya Allah. Ini Pak Reji apa deh? Udah dia arep aja. Pak. Mama nggak boleh minta. Ya udah, kamu aja. Jadi nggak mau. Ya nih, kayak bahasanya kurang tepat sekarang. Oke, saya jelaskan. Ini ada contoh kasusnya, yaitu konsumsi alkohol. Udah kebaca. Konsumsi alkohol, yaitu tingkat kepuasannya adalah, kalau satu itu tingkat kepuasannya adalah 10, ya, itu kita asumsikan 10, tingkat kepuasan 10 gitu. Apakah 10 apa ya kita pastikan? Ya. Yang jelas bisa puas dengan konsumsi 10. Ya Allah, masih nggak kebaca. Konsumsi apel. Nah, ini ada dua. Ketiga, Ada marginal utility, ada total utility. Ya. Jadi satu apel, marginal utility-nya itu adalah 10 dan total utility-nya adalah 10. Tingkat kepuasannya ya, 10. Kalau total utility adalah total kepuasan yang dikonsumsi, sedangkan marginal utility ada perubahan satu yang dikonsumsi menyebabkan tingkat kepuasan meningkat satu satuan. Itu yang disebut dengan marginal utility. Ya. Oke. Jadi marginal utility adalah perubahan akibat mengkonsumsi. Sedangkan total ya udah tambahan. Contoh 1. Konsumsi pertama memberi Anda utilitas marginal 10 util. Jadi total utility setelah konsumsi satu apel adalah 10 util. Oke ya. Jangan bercanda, nanti saya util. Saya keluarin loh kalau bercanda. Iya, Pak. Jadi saya kadang serius, kadang tidak. Tapi kalau Anda main-main, saya keluarin. Ya. Oke. Yang kedua, dia mengkonsumsi kedua, utilitasnya sebesar 8. Ya, Anda lihat angka 8 itu. Iya, Pak. Sehingga total utilitas menjadi 18 util. Berarti setiap perubahan, setiap tambahan satu apel itu menyebabkan perubahan tingkat kepuasan itu menjadi 8. Sehingga dengan totalnya ya udah 10 tambah 8 berarti sama dengan 18. Kemudian tambahan apel yang ketiga, ya diperhatikan, tambahan apel yang ketiga itu marginal utility-nya itu menjadi 6. Artinya
semakin lama dia mengkonsumsi, tingkat kepuasannya semakin bertambah. menurun. Menurun. Kalau konsumsi apel itu terus akhirnya ya. Terus tambahan kepuasan ya itu menjadi 24. Tambah 6. Nah, 24 dari 18 perubahannya ke 24 berapa? Tambah 6. Berarti dia nah, jadi ada perubahannya itu yang disebut marginal utility, perubahan tingkat kepuasan. Nurun. Ya. Dan seterusnya, berarti yang terakhir adalah tambahan apel yang kelima, maka tingkat marginal utility-nya sisa 2 ya. Sehingga dengan demikian perubahan dari 28 ke 30 adalah 2. Jadi makin lama makin sedikit Berkurang. itu yang disebut dengan teori kardinal. Jadi ingat, ada 2 itu teori ordinal. Kalau kita mengkonsumsi semakin banyak semakin puas, tapi teori kardinal makin lama semakin menurun tingkat kepuasan. Marginal utility. Nah sekarang kita membahas masalah teori kardinal. Menurut teori ini, kepuasan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Misalnya kepandaian, kecantikan. Nah untuk menjelaskan independent curve yang sebelah sana tadi, teori ordinal adalah salah satu teori dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan pengambilan keputusan dalam mengkonsumsi. Berbeda dengan teori kardinal yang mengasumsikan bahwa mobilitas dapat diukur secara numerik dengan satuan seperti unit. Teori ordinal hanya memerlukan konsumsi untuk menurunkan preferensi mereka tanpa perlu mengukur utilitas secara kuantitatif. Nah ini contoh aplikasi teori ordinal. Misalnya, seorang konsumen memiliki 2 pilihan konsumsi, apel dan jeruk. Dengan menggunakan teori ordinal, kita perlu mengetahui seberapa besar kepuasan dari konsumsi setiap apel atau jeruk. Tetapi kita dapat memahami preferensi konsumen melalui urutan berikut. Ya. Contoh kombinasi. Kombinasi 1. Apel, 4 apel dan 2 jeruk. Kombinasi kedua, 3 apel dan 3 jeruk. Kombinasi C, 2 apel dan 4 jeruk. Nah, jika konsumen memilih kombinasi B daripada kombinasi A dan kombinasi C lebih disukai daripada kombinasi B, maka kita dapat menyimpulkan bahwa preferensi adalah C lebih disukai daripada B dan lebih disukai daripada A. Oke? Di sana tadi. Kemudian teori ordinal hanya mengasumsikan bahwa konsumen dapat menurunkan preferensi mereka, misalnya A lebih disukai daripada B, tanpa mengukur utilitas secara absolut, tingkat kepuasannya ya. Nah, kelebihan teori ordinal.
menurut penciptanya ini lebih realistis. Teori ini dianggap lebih realistis karena tidak mengharuskan pengukuran utilitas secara numerik, ya, yang dalam praktiknya sulit dilakukan. Ini kalau barang-barang pakaian, apa, makanan, itu menggunakan. Contoh tingkat kepuasan. Ini masih makan bakso ini dalam per bulan ya, bukan per hari. 25 kali. Kalau dia makan sate 4 porsi per bulan, dia menganggap bahwa tingkat kepuasannya itu sama. Artinya dalam 1 bulan cukup 25 kali makan bakso. Kemudian kalau makan sate cukup 4 porsi. Itu dianggap Cukup. kalau 20 kali makan bakso, urutan kedua ya, dia cukup 5 porsi untuk ini. Nah, kemudian 10 kali, maka dia juga cukup makan sate juga 10 porsi. Kemudian kalau dia tambah lagi, makan hanya 5 kali, tetapi makan sate 20 porsi. Dan 4 kali sama dengan 25 porsi. Jadi itu membandingkan dalam 1 bulan dalam teori ordinal bahwa hampir sama. Apa gimana? Kan boleh 25. Oh iya, iya. Ya. Tapi ini juga sebenarnya masih ada kelemahan teori ini karena itu masih ada faktor usia di sana. Mungkin kalau usia yang muda mungkin lebih 25 kali bakso, tetapi kalau usia tua mungkin sebaliknya sate itu 4 porsi dan bisa bakso gitu. Kita masuk lagi karena ini ordinal masih bagian dari asumsi kurva indiferen. Indiferen curve. Ini yang disebut dengan indiferen curve. Saya hapus. Apa sih arti? Indiferen. Indiferen. Oh, indiferen. Indiferen. Indosat. Indiferen. Jadi kurva indiferen adalah menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi 2 macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Misalnya Dia baca kan? A, utilitasnya sama dengan X kali Y. U itu adalah tingkat kepuasan, X adalah sejumlah bakso yang dimakan, Y adalah makan sate. Ini dia kita. Nah, tingkat kepuasan ini saya contohkan ini ya. Sama kan modelnya tadi itu kurang lebih. Ini saya naikkan ini mungkin 10 ini. Ini mungkin 4. Jadi menurut dia kalau seandainya ini apa sate dengan bakso ya? Iya. Kalau ini pamannya sate, Tadi ada satu ayam. ini adalah bakso. Berarti sama tingkat kepuasannya kalau dia mengkonsumsi 10 sate, 10 porsi dengan 4 mangkuk bakso. Tingkat kepuasannya.
Tetapi kalau dia di sini, titik sini, mungkin ini adalah 8, ini adalah 4. Artinya apa? Kalau poin 10 berarti 10 adalah lebih besar daripada 4. Berarti ini adalah sate, ini adalah bakso. Berarti dia lebih menyukai Sate. Nah, kalau ini 4 berarti lebih 8 ya. Begitu ya? 18. 4 18. Dan 10 ini berarti 10. Begitu? Atau sebaliknya? Sate lebih tidak disukai atau saya kasih begini? Bisa? Bakso lebih bisa. Ini B kan? B 4. Kok bisa lah? Bisa lebih bisa dari Kita kayaknya kita cuma dibingung-bingungkan aja ya. Tapi kan satenya Lebih disukai, tapi kecil. tidak lebih disukai. Iya. Kenapa sih baksonya yang gede? Nah sekarang dia katakan di ciri-ciri indifferent curve itu semakin jauh dari kurva indifferent dari titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Semakin jauh. Ini titik origin ini. Ya. Samping-samping. Menurut kurva indifferent curve, ya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Ya. Kemudian kurva indifferent tidak pernah berpotongan, jadi dia selalu begini ya. Jadi kalau lihat buku di buku mikro itu selalu ada begini, dia tidak pernah berpotongan. Semakin jauh dari titik original, tingkat kepuasan semakin tinggi. Berarti ini tingkat kepuasan ya kan? Berarti dia di sini kan kalau kita tarik ya. Berarti ini adalah 20. Oh, berarti kalau iniannya di sini berarti paling tinggi. Pokoknya ini yang paling atas. Paling atas. Apa? Tingkat menurun. Tingkat kepuasannya menurun berarti dia semakin mendekati titik cembung. Makin lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Oh, makin di sini. Ya, makin jauh dia dari titik ini, tingkat kepuasan semakin tinggi. Semakin kalau dia berada di garis sini, di sini, dia berarti tingkat kepuasannya semakin menurun. Oke? Semacam. Jadi perhatikan minggu depan saya coba melakukan kuis. Ya. Coba melakukan kuis. Open book Ya, boleh. kuis hitung-hitung Open berhadiah. book boleh. Wih, kan coba gitu-gitu. Hadiah itu. Yang keempat, kurva yang lebih tinggi menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi. Kurva indifferent yang terletak lebih jauh dari titik asal
menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ini karena kombinasi barang pada kurva tersebut lebih banyak atau lebih diinginkan oleh konsumen. Jadi semakin banyak yang diinginkan, maka dia semakin tinggi. Yang dimaksud kurva ini. Ini kurva. Yang garis-garis ini kurva. Nah, kalau di permintaan itu kurva satu bagian dari semuanya itu kurva permintaan. Kalau ini yang dimaksud ini kurva yang ditarik. Ini modelnya. Nggak kelihatan. Mata kita. Baju Arfi, kalau nggak kelihatan baju. Contoh perbaikan dalam praktek. Seorang konsumen yang memiliki anggaran terbatas dan harus kurva itunya yang nggak kelihatan. memutuskan berapa banyak apel dan jeruk yang akan dibeli. Yang paling bawah. Kurva yang diterapkan membantu Yang paling kita bawah, memahami kombinasi B. pilihan konsumen tersebut, Nih, yaitu ini bagaimana kombinasi mereka Iya apa ini? menyeimbangkan antara jumlah apel dan jeruk Jumlah apel, untuk mencapai jumlah kepuasan apel, maksimal. Nggak tahu apa. Ini sudah mulai bagaimana kita mempertimbangkan antara uang yang kita miliki dengan mengkombinasi dua macam barang. Kurva ini menunjukkan kombinasi apel dan jeruk yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Titik-titik pada kurva indiferen mewakili Kamu suka kombinasi bakso kan? berikut. Ya ada Kombinasi A. Siapa? Ini ada Kombinasi A 5 apel dan 1 jeruk. lagi yang gitu sih. Dia nggak suka daging. Ya. Ini kita asumsikan ini adalah apel ya. Yang kanan adalah jeruk. Nah, dia 5 apel, 1 jeruk. Pas di atas, ditarik ke sini sampai ke sini. Ini apa ini? Ya. Yang ini apa? Oke. Mana? Kombinasi 3. Kombinasi A 5. Oh, kombinasi. Kombinasi B 3 apel 2 jeruk. Yang itu jelasin bapaknya. 3 apelnya ini berarti sini. Oke. Dan kombinasi C 2 apel dan 3 jeruk. Minta di HP Desi. Apelnya di sini ya. Tarik ke HP dua. Desi apa kan? Iya. Kelihatan garam kan? Kelihatan nggak di HP Desi? Mau yang di HP Desi dong. Mau juga ada, mau juga. Oke. Ada yang bisa ada yang pernah jelas dari sini? Tidak ada ya? Karena memang masih mencocokkan kita lanjut lagi. Teori perilaku konsumen adalah ilmu yang menganalisis bagaimana konsumen memilih barang dan jasa yang memberikan kepuasan maksimal dengan mempertimbangkan batasan anggaran dan preferensi mereka. Jadi ada yang disebut lagi batasan anggaran. Saya contohkan ya, saya punya uang cuma 10.000, tapi saya kepingin juga makan bakso, kepingin juga makan sate. Saya asumsikan kalau bakso itu harganya, buat saya tadi berapa? 10.000 ya? 10.000. Saya asumsikan baksonya itu hanya 4.000 satu mangkok. Kemudian baksonya 4.000, kemudian apalagi tadi sate. Sate adalah 2.000.
Ya kan? Anda sudah bisa membuat titik-titiknya berapa keseimbangan dengan uang 10.000. Itu ada berapa bakso yang komponen-komponen yang itu bisa dibeli dengan uang 10.000 dengan komponen apalagi tadi sate berapa yang kita beli. Jadi kita bisa geser ke kiri ke kanan semuanya dapat, cuma jumlahnya yang berbeda. Ya. Kita lanjut. Konsep utama dalam teori perilaku konsumen, ya, preferensi konsumen adalah pilihan objektif yang dibuat oleh konsumen antara berbagai barang dan jasa berdasarkan tingkat kepuasan atau utilitas yang mereka rasakan. Yang kedua, preferensi ini biasanya digambarkan dengan kurva indiferen yang menunjukkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Dan gambarnya ya. Yang kedua, utilitas adalah ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa. Teori kardinal mengasumsikan bahwa utilitas dapat diukur secara kuantitatif, misalnya 10 tin. Dan yang ketiga, teori ordinal mengasumsikan bahwa utilitas tidak bisa diukur secara numerik, tetapi preferensi dapat diukurkan. Itu tadi sudah ada tulis tadi tugas pertama ya. Tugas pertama tadi apa? Oh iya, tugas yang kedua. Apa perbedaan teori ordinal dengan teori kardinal? Ya. Antara teori ordinal dan teori kardinal. Berbeda teori ordinal dan teori kardinal. Dijelasin kan aku tuh baca ini. Di satu kertas yang sama. Boleh. Tapi kalau mau dipisah saya juga boleh. Siapa tahu terlalu jauh ya nomor satu itu ya. Konsep dasar. Nomor 3 ya. Pertama, perilaku konsumen biasa disebut dengan consumer behavior, yaitu membahas mengenai mengapa konsumen bertindak seperti dalam hukum permintaan. Jika harga naik, permintaan turun, gitu kan. Itu yang kedua, analisis kebijakan publik. Pemerintah menggunakan teori perilaku konsumen untuk merancang kebijakan yang mempengaruhi keputusan konsumsi, seperti pajak, subsidi, atau peraturan terkait konsumsi barang tertentu, misalnya pajak, subsidi, bahan bakar, dan lain sebagainya. Nah, jadi dua dasar dari perilaku teori ordinal ini, yaitu mengenai perilaku konsumen di dalam bertindak mengkonsumsi barang, yaitu selalu tertuju pada konsep yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan itu kalau harga barang naik, jumlah yang diminta berkurang. Sedangkan di kebijakan publik, pemerintah menggunakan teori perilaku konsumen ini untuk kebijakan, ya misalnya keputusan konsumsi seperti pajak atau subsidi. Kalau harga rokok itu cukainya naik, berarti harga rokoknya juga naik. Nah, teori kardinal ini digunakan tujuannya supaya permintaan terhadap rokok itu berkurang, karena rokok itu
merusak ke kesehatan. Iya. Ya udah, digunakanlah teori kardinal. Ya udah, kalau Anda mau puas berarti harus bayar lebih banyak. Ya kan?